Mihi bidaraini amin. Qauluhu al-qiyamu innama akharahu anin niyati wat takbiri ma'a taqaddumihi alaihima li'annahuma ruknani fi kulli salatin bi khilafihi fa innahu ruknun bil faridati faqat. Segenap para asatiza, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah majlis taklim dan muzakarah mushola al-makmur yang tentunya mudah-mudahan kita berharap pertemuan di tempat yang mulia ini mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dengan sebab kita hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dikasih kemudahan oleh Allah dengan sebab kita hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih membahas rukun sholat. Sekarang kita masuk rukun sholat yang ketiga. Kalau di dalam matannya tuh wasalisu al-qiyamu lil qadiri fil fardi, begitu ya. Jadi rukun sholat yang ketiga yaitu berdiri bagi orang yang mampu fil fardi, kalau sholatnya sholat fardu ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu, bapak ibu saudara, maka kita wajib berdiri kalau kita sehat, kita mampu. Beda kalau kita lagi sakit. Kalau kita berdiri, kalau kita keliengan nih, ya pusing, jangan dipaksain. Silahkan sholat sambil duduk walaupun sholat fardu, nggak apa-apa. Kalau duduk masih kagak bisa juga, silahkan kita sholat sambil berbaring, itu pun masih dibolehkan. Sambil berbaring kagak bisa juga, boleh sambil celentang. Sampai-sampai dalam situasi kondisi udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal ngasih isyarat aja, celentang ngasih isyarat, nggak usah ngapa-ngapain selama kita masih sehat akalnya ya. Jadi selama masih sehat akalnya, jadi akalnya masih inget, itu masih tetap kewajiban sholat walaupun hanya dengan isyarat. Ketika ruku diisyarat meremin, melek lagi, entar bangun meremin, melek lagi, sampai salam, itu sebagai isyarat, oh ini udah salam. Terus sampai begitu masalah sholat, jangan pilek aja kagak sholat ya, jangan ya. Baru sakit panas dingin aja udah kagak sholat, udah meriang tuh, udah di kamar aja udah selimutan aja suruh sholat, udah ada Tuhan juga tahu lagi sakit. Nah jangan begitu ya, ya itu sampai sholat begitu bapak saudara. Jadi jangan sampai kita tinggalin sholat ya, itu begitu. Allah udah kasih keringanan. Kalau memang kita nggak kuat berdiri sambil duduk, nggak kuat sambil duduk, sambil berbaring, nggak kuat sambil berbaring, sambil celentang, itu Allah udah kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya yang hambanya nggak mampu. Makanya kita nggak boleh mempersulit. Kita nggak boleh mempersulit karena Allah udah kasih kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita nggak boleh gampangin, gitu. Kalau kita bisa kerjain. Nah kalau kita bisa nggak ngerjain, itu yang nggak boleh. Kalau nggak bisa berdiri, bukan berarti nggak boleh sholat. Sholat sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, Ustaz bagaimana? Bukan berarti kagak boleh atau nggak sholat, tetap sholat. Tapi ada jalan yang kedua, sambil berbaring. Itu begitu. Jadi ini bisa kita simpulkan betapa pentingnya sholat. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Ya, selama akal kita masih sehat, masih ingat, masih sadar, maka kewajiban kita melaksanakan sholat walaupun ya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah ini pertama, kita sehat, maka wajib sholat sambil berdiri, karena berdiri merupakan rukun dalam sholat. Nah makanya
sekarang kita lagi bahas nih qauluhu al-qiyamu, kata pengarang kitab berdiri. Innama akharahu, sesungguhnya pengarang kitab membelakangi kata-kata berdiri, anin niyati, daripada niat, wa takbiri, dan daripada takbir. Niat dulu, takbir dulu, baru berdiri. Kenapa tuh kok qiyam dibelakangin? Padahal kita kalau mau sholat kan diri dulu, betul nggak? Ya, kita posisi dalam ya berdiri, habis berdiri baru niat, habis niat di dalam hati nanti barengin dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi sekarang dipermasalahkan kenapa berdiri itu bukan rukun sholat yang pertama, bukan rukun sholat yang kedua, tetapi berdiri merupakan rukun sholat yang ketiga. Nah ini diajarin nih, diajarin. Kenapa tuh? Ya dibelakangin, niat dulu, kemudian takbiratul ihram, baru berdiri. Padahal kan berdiri duluan. Coba dah Bapak Saudara, kalau kita mau sholat, niat dulu apa berdiri dulu? Berdiri dulu. Berdiri dulu apa takbiratul ihram dulu? Berdiri dulu. Udah tegak berdiri, niat takbiratul ihram. Begitu ya? Ya. Kenapa sekarang berdiri diletakkan pada rukun sholat yang ketiga, bukan rukun sholat yang pertama? Nah ini alasannya, li'annahuma, karena niat dengan takbir ruknani, dua-duanya rukun, fi kulli sholatin, pada semua sholat. Sholat wajib niat sama takbiratul ihram rukun. Sholat sunnah niat dan takbiratul ihram hukumnya rukun. Itu begitu. Tapi bikhilafihi, berbeda kalau berdiri. Fa innahu, maka sang berdiri ruknun, hanya rukun fil faridati faqat, di dalam sholat fardu saja. Tapi kalau berdiri itu hanya pada sholat fardu saja. Sementara untuk sholat sunnah berdiri itu bukan merupakan rukun, tapi hukumnya hanya anjuran saja. Bapak sehat, kondisinya mampu berdiri, sekarang pengen sholat sunnah sambil duduk, boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak berdiri boleh. Tapi kalau Bapak sholat sunnah kemudian kagak niat sama kagak takbiratul ihram, boleh nggak? Kagak boleh. Begitu ya, paham gak? Ya, makanya berdiri diletakkan di posisi yang ketiga. Niat sama takbiratul ihram posisinya 1 dan 2. Jadi berdiri dibelakangin. Itu alasannya. Karena berdiri itu walaupun posisinya memang dia harus ada di awal, tapi ya nanti kalau dilihat dari segi kepentingannya itu hanya pada sholat fardu saja kewajiban. Untuk sholat sunnah itu kagak wajib berdiri. Seandainya Bapak sehat mau sholat sambil duduk dibolehkan, tapi pahalanya dipotong 50%. Ya, dipotong 50%. Ya, jadi kalau kita mau sholat qobliyah ba'diyah, capek banget kayaknya nih, ya pengen malas diri, padahal mampu dia diri, ya dia duduk boleh sah, tapi pahalanya ya dikurangin ya 50%. Nah begitu. Kita sholat tarawih ini kan banyak tuh 20 rakaat sambil duduk, boleh nggak? Boleh. Padahal dia mampu berdiri, boleh, nggak apa-apa. Begitu. Kalau misalkan sholat pakai isyarah itu wudunya gimana? Wudu sama. Ya kalau dimampu wudu ya pakai air juga sama. Nah begitu. Kalau wudunya nggak mampu diganti sama tayamum. Kalau tayamum kagak bisa juga, mau wudu kagak bisa, mau tayamum kagak bisa, karena memang udah lemah banget. Cuma akalnya masih sehat. Sholat pakidut tuhrain, tanpa berwudu, tanpa tayamum, namanya sholat dihormatil waktu. Nanti kalau disehat diulang kembali i'adah. Kalau dia meninggal dunia berarti dia tetap tidak meninggalkan sholat. Begitu. Sehat akalnya, tapi mau wudu udah nggak mampu, udah nggak bisa.
sehat akalnya, tapi mau tayamum udah kagak bisa. Ya, nah itu dia sholat lihurmatil wakti, namanya pakidut tuhurain, orang yang keluputan 2 alat bersuci. Tapi harus digarisbawahi, kalau orang ini satu saat nanti, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sehat, tolong diiadah, diulang kembali sholatnya. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunia, maka dia termasuk orang yang tidak berdosa, karena dia tetap melaksanakan sholat walaupun lihurmatil waktu. Makanya kita harus dampingin tuh. Kalau ada keluarga kita yang lagi sakit udah berat banget, udah nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, tapi masih sadar di rumah sakit, udah tergeletak aja. Sini impusan, sini alat kesehatan, semuanya udah susah kemana-mana, udah diem aja, tapi masih sehat dia, masih inget. Ya kita bimbing aja, ya kita bimbing. Ini udah zuhur, sholat dah. Misalnya ayahnya atau ibunya, bu, ayah, ayo waktunya sholat, sholat aja tadi, ingat aja pokoknya. Nah begitu, nanti asar ingetin lagi. Seandainya dia meninggal dunia, insya Allah nggak ninggalin sholat, tapi ada yang ngingetin. Siapa? Keluarga. Nah begitu ya. Nah itu begitu. Kalau kita bisa wuduin, nggak apa-apa, bagus. Atau kita tayamumin, boleh tayamumin, nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan istrinya, takutnya ntar batal. Ya, kalau istrinya jangan suaminya, kalau suaminya jangan istrinya, nanti batal terus, kagak jadi berarti. Nah berarti keluarganya aja yang tidak membatalkan, begitu ya. Jadi kita kembali nih ke masalah kita. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Apa alasannya? Supaya orang gemar melaksanakan sholat. Tuh tujuan begitu. Supaya gemar, demen sama sholat, walaupun sambil duduk sholatnya. Nah begitu, karena ibadah yang paling bagus ya sholat. Nah begitu. Jadi walaupun kita ngediri, duduk aja nggak apa-apa. Kadang-kadang orang di pesawat duduk aja, diem aja, ternyata lagi sholat sunnah. Ya emang itu ibadah yang paling bagus, di sholat aja Allahu Akbar sambil duduk deh sholat. Diajak ngobrol diem aja, ternyata lagi sholat deh. Nah begitu. Jadi sholat itu ada ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyul a'mali afdalu as-shalah. Ya, jadi amalan yang paling disenangi, yang paling afdal itu sholat. Makanya kita disuruh perbanyak sholat sunnah. Nah, supaya manusia senang gemer ama sholat sunnah, tidak dipersulit. Walaupun dia mampu berdiri, masih boleh juga untuk duduk. Tuh begitu rahasianya. Wa afdalu arkanis sholatil badaniyati al-qiyam. Dan rukun sholat yang berbentuk badaniyah, artinya berbentuk zohir, kelihatan. Kan di dalam sholat ada rukun yang berbentuk kelihatan, badaniyah namanya. Nah itu apa? Ternyata al-qiyamu, berdiri. Nah setelah berdiri, summas sujudu, kemudian sujud. Summar ruku'u, kemudian ruku. Summal i'tidalu, kemudian i'tidal. Jadi itu yang berbentuk rukun apa? Fi'li badaniyah. Ya, kelihatan, nampak ya kerjaannya. Itu namanya rukun sholat badaniyah atau rukun sholat fi'liyah. Ya, berdiri itu paling mulia. Habis berdiri baru sujud. Habis sujud baru ruku. Habis ruku baru i'tidal. Wa kharaja bil badaniyati al qalbiyatu, dan dikecualikan dengan kata-kata rukun yang berbentuk badaniyah qalbiyah. Nah kalau qalbiyah itu kan niati, seperti niat itu di dalam hati adanya. Nah itu niat atau niat. Ya jadi itu di dalam sholat ada berbentuk fi'liyah, ada berbentuk qauliyah, ada berbentuk qalbiyah. Begitu ya Bapak, Ibu, Saudara. Kalau yang berbentuk fi'liyah itu badannya kelihatan. Apa? Berdiri. Di dalam sholat ada berdiri, di dalam sholat ada sujud, di dalam sholat ada ruku, di dalam sholat ada i'tidal. Itu berdiri yang paling mulia. Ya, ada yang bilang sujud paling mulia. Tapi menurut Imam Romli di dalam kitab ini berdiri yang paling mulia. Berdiri, sujud,
i'tidal, berdiri, sujud, ruku, i'tidal. Kan salat begitu ya? Coba lihat. Ya, salat itu ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud. Nah, kalau yang berbentuk qalbi, niat. Satu doang niat. Ya, niat itu ada dalam hati. Nah, ada lagi yang berbentuk qauli, ucapan. Baca Fatihah. Baca apa lagi? Baca tasyahud. Ya, baca tasyahud, baca selawat. Kemudian apa lagi? Salam. Ya, baca salam. Itu rukun. Rukun qauli namanya, Fatihah. Makanya kita kalau sholat harus baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah kalau sholat tidak baca Fatihah, kecuali makmum masbuk. Boleh kagak baca Fatihah. Kemudian tasyahud, itu tasyahud akhir wajib, rukun qauli. Nggak boleh kita sholat nggak pakai baca tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, mulai dari at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baca selawat, itu juga termasuk rukun. Nggak boleh orang sholat tanpa membaca selawat. Tuh seperti itu. Makanya kenapa sholat kita itu jadi bagus, dan kadang-kadang udah dinilai bagus saja, itu salah satu obatnya selawat. Karena kita di dalam sholat ada selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu termasuk rukun qauli namanya. Jadi yang paling bagus tuh kalau yang dia dalam bentuk rukun sholat badaniyah, berdiri, kemudian sujud, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Kalau yang berbentuk qalbi, niat. Fahiya afdalu minhu, maka niat lebih afdal karena dia termasuk ya qalbiyah. Segala sesuatu itu qalbiyah lebih bagus. Makanya dibilang ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka semuanya jadi bagus. Kalau segumpal darah itu jelek, semuanya jelek. Nah, segumpal darah itu apa? Hati. Makanya kalau ibadah yang berbentuk hati udah paling bagus sudah. Ya, itu ibadah yang berbentuk hati Bapak Saudara yang paling bagus. Makanya kita kalau ibadah hati dulu benerin hati dulu. Jangan ngeruat ya. Jangan ngeruat ya. Jangan, gak boleh. Hati benerin dulu. Kalau hati udah bener tuh, imam mau sholat lama udah kagak ada yang protes. Begitu, imam lama banget nih. Enggak begitu. Nah, hatinya benerin. Ya, begitu Bapak Saudara. Qalbun salim namanya. Hati yang bersih. Tuh. Nah, nanti kalau udah hatinya bersih, nggak ada ujub, nggak ada ria. Nah, itu. Makanya tuh ibadah qalbiyah paling penting. Ya, makanya kata Nabi, kalau hati udah bagus, semuanya bagus. Ya, makanya kita harus pertama perbaiki hati kita dulu dah. Mau sholat hati kita dulu benerin. Kalau hati udah bagus, insya Allah dari awal mulai takbiratul ihram sampai salam udah enak aja. Nah, begitu, nggak ada rasa berat. Orang yang merasa berat sholat hatinya belum bener tuh. Ya Bapak Ibu ya. Orang kalau merasa sholat kok berat banget, berarti hatinya belum bener. Jadi kita harus benerin dulu hati. Nah, makanya dalam Al-Quran tuh penting banget tuh masalah hati. Ya, sebab nanti ya orang yang bisa selamat ketika menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, qalbun salim namanya, hati yang bersih. Nah, itu makanya ibadah yang berbentuk qalbiyah itu ada ibadah yang paling afdal. Apalagi kalau kita baca tasawuf, udah hatimu yang dibenerin. Ya, udah hati deh. Kalau hati udah bener, udah yang lain bener semuanya. Ya, itu seperti itu Bapak Saudara.
Qalluhu lil qadiri, berdiri bagi yang mampu. Sayati muhtarizuhu, nanti akan datang pengecualiannya. Bisyarhi, di dalam syarah. Wa yahsulul qiyamu, dan hasil berdiri binasbi zuhdin, dengan menegakkan, yaitu ya nih punggungnya. Pokoknya kalau punggungnya udah tegak, udah itu namanya berdiri. Ya, selama disebut itu punggungnya tegak, berdiri namanya. Wa in aproqa ra'sahu, sekalipun kepalanya nunduk. Kan kepala bukan punggung, beda. Punggungnya yang tegak, itu namanya berdiri. Kalau kepalanya nunduk, nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan kalau kita sholat nunduk. Mohon maaf Bapak Saudara. Jadi yang namanya berdiri punggungnya yang tegak. Nah, kalau kepala nunduk. Nah, begitu. Jadi yang bagus begitu emang. Jangan malah begini orang sholat. Atau begini-begini lagi. Nah, jadi kepala nunduk. Ngapain? Lihat tempat sujud. Tempat sujud kita di mana, di situ tuh, liatin aja deh. Makanya ada orang di depan kita, di samping kanan kita, di samping kiri kita nggak tahu. Karena kita udah nunduk. Nah, punggung tetap berdiri tegak. Nah, itu namanya batas orang berdiri, punggungnya tegak. Tapi kalau ada orang begini, ya itu namanya belum berdiri. Kenapa nih punggungnya nggak tegak? Kecuali bagi orang tua, orang yang sepuh, emang di dirinya udah begini aja. Ya kan ada orang ya begini. Nah, nanti waktu ruku bagaimana? Ya harus ke bawahan lagi. Jangan berdiri begini, ruku begini. Jangan. Ya, kan ada orang udah sepuh tuh Pak, udah nggak kuat dia. Ya begini aja di sholatnya. Nah, ini bagaimana nih? Dimaafin. Tapi kalau bagi orang yang bisa nggak boleh, harus tegak. Nah, kepalanya nunduk. Ya, itu maksudnya udah namanya berdiri. Kepalanya tidak dihitung. Ketika dia nunduk, itu nggak jadi masalah. Bahkan lebih bagus menundukkan kepala. Jadi kita kalau sholat, tundukkan kepala kita. Ya, ke tempat sujud kita. Kita lihat. Ya, itu jadi kita nunduk. Itu namanya atroqa ra'sah. Dia menundukkan kepalanya. Bal huwa sunnatun. Jadi menundukkan kepala hukumnya apa? Sunnah. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyufarriqa baina qadamaihi, disunnahkan memisahkan antara dua telapak kakinya bisibrin, dengan satu jengkal. Jadi antara telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri satu jengkal. Nih Pak, jarak kalau kita berdiri antara telapak kaki kanan kiri satu jengkal. Jangan begini, jangan. Kan ada yang begini ya? Ini berapa jengkal? Ya, berapa apa ini? Tuh, begitu. Atau kaki orang dicari-cari. Ya. Kaki orang di sana masih dikesiniin aja, di kesana lagi, kesini lagi. Ini. Ada yang begitu. Ya, jangan. Kita begini aja. Tuh. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh. Sibrin, satu jengkal. Nah, seperti itu. Satu jengkal kan ya jengkalan kita. Ya, jengkalan kita kan kagak jauh ya. Nah, itu ukuran satu jengkal aja. Ya. Jadi itu Bapak Saudara, jangan sampai terlalu jauh. Sunnahnya ya antara telapak kaki yang kanan dengan yang kiri bisibrin. Sibrin artinya satu jengkal. Ya, satu jengkal doang. Khilafan berbeda liqauli sahibil anwar, ya bagi pendapatnya Imam Sahibil Anwar, bi arba'i asobi, dia ngukurnya 4 telapak nih, 4 asobi nih, jari-jari tangan. Ini kalau 4 begini ya kecilan lagi. Kalau kita sejengkal segini, kalau 4 berarti segini. Tuh nggak ada yang ya begitu. Tuh Sahibul Anwar bilang 4 jari tuh. Ya, jaraknya bi arba'i asobi. Nah, seperti itu. Kalau saya itu jengkal kan segini. Berarti lebih. Kalau ini cuma 4. Ini satu jarinya di ini. Nah, berarti 4 doang. Nah, begitu kalau sejengkal tuh.
jempol sama kelingking ukurannya. Tapi kalau 4 jari diginiin, ditutup jempolnya. Tuh, segitu. Ya, itu menurut Shahibul Anwar. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyuqaddima ihda rijlaihi alal ukhra. Dimakruhkan memajukan salah satu dari 2 kakinya terhadap kaki yang lain. Kalau kata kita enggak sama. Ya, jadi yang satu begini. Nah, begitu. Boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Maka orang sholat satu di depan, jadi harus sama. Atau satu di sini. Jangan ya. Ini orang sholat begini tuh Pak. Lihat tuh Pak. Ini satu maju, satu di belakang. Atau begini. Jangan. Iya. Itu dia lagi mau jalan itu. Makruh hukumnya. Kemudian wa ayyul siqa qadamai, atau menempelkan, ditempelkan 2 telapak kakinya, ditempelin juga nggak boleh, makruh. Jadi harus ada jarak. Sekarang ditempelin, ini sama ini nempel. Nah begitu, itu nempel namanya. Jangan, harus ada jarak. Tuh, tadi ada yang 4 jari segini, ada yang 1 jengkal segini. Udah jangan segini aja ukurannya. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Romli. Ya seperti ini. Ya, Syekh Romli mengajarkan seperti itu. Kalau banyak asapnya itu termasuk uzur? Oh iya, kalau orang-orang yang udah penyakit termasuk uzur dah. Ya begitu. Dia kalau maksudnya bagaimana nih? Kalau begini nggak mampu. Iya, kadang-kadang begini udah agak sakit, ditarik sini lagi, ya nggak apa-apa. Itu namanya orang yang sudah darurat. Nah begitu. Jadi diganti lagi, begini lagi. Iya, nggak apa-apa. Karena memang kondisi seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Seandainya kalau berdiri nggak mampu, kemudian dicari senderan, ya cari dekat tembok, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang sehat nggak boleh. Ya begitu. Lagi ngantuk. Iya. Sama, ya. Perempuan nanti bedanya cuma pada saat sujud, ya, sama ruku. Kalau yang lain sama semuanya, ya seperti itu. Jadi, ya untuk perempuan juga jangan ditempelin kakinya, ya, jangan ditempelin, makruh. Jadi tetap ada jarak, gitu. Cuma bedanya nanti pada saat ruku sama sujud. Kalau laki direnggangin, kalau perempuan apa? Nah, begitu aja, digenggam. Tapi kalau laki, ya itu direnggangkan. Kalau posisi duduk, kaki tetap segitu, tinggal. Iya. Mentang gitu kan? Enggak. Ada yang mentang. Jangan. Nah itu kalau ada. Iya. Ini kita cari yang terbaik. Yang terbaik enggak begitu, gitu. Ukuran ketinggian sujud kan bagaimana tuh? Ukuran ketinggian sujud kan ada yang ini, ada yang ini. Gitu. Nanti ada bahasannya nanti. Ya, sujud pas rukun, ya terkait tentang sujud nanti bagaimana kaifiatnya. Nah, seperti itu. Nanti kita bahas ya. Ya, nah ini ketika berdiri begitu tuh Bapak Saudara. Jarak telapak kaki yang satu dengan yang lainnya seperti jaraknya. Ya, dan dimakruhkan kalau menempelkan. Ya, menempelkan nggak boleh. Jadi harus jaga jarak. Kalau ditempelin, ya itu makruh hukumnya. Kama fi syarhi Mimro. Qauluhu fil fardi, perkataannya dalam salat fardu ail aini wal kifai, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Jadi berdiri hukumnya wajib untuk salat fardu tok saja, tidak masuk salat sunnah. Nah fardu ini ada 2, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Begitu. Mana contohnya fardu kifayah? Salat jenazah. Nah jadi kalau kita mampu berdiri dalam sholat jenazah, nggak boleh sambil duduk, ya wajib sambil berdiri karena dia termasuk fardu, walaupun fardunya fardu kifayah. Payas malu, maka masuk di situ al manzurata, sholat yang nazar. Sholat nazar termasuk wajib, ya Bapak Saudara ya. Nah makanya berdiri hukumnya wajib.
Tadinya sholatnya sunnah, tapi dinazar. Saya kalau sehat, ya maka saya nazar mau melaksanakan sholat duha. Disebut lagi rakaatnya 12 rakaat. Nah itu 12 rakaat hukumnya wajib buat orang yang nazar tadi. Dan selama 12 rakaat itu semuanya wajib berdiri, karena itu sholatnya dinazarkan. Begitu kan asalnya sholat duha sunnah. Ya sekarang bisa berubah, namanya perubahannya aridi. Kenapa bisa berubah? Karena dinazarkan. Jadi sesuatu yang tadi sunnah dinazarkan jadi wajib. Dan saat itu berdirinya hukumnya jadi wajib. Wal mu'adah, mu'adah lagi sholat yang diiadah. Nah itu juga hukumnya wajib. Wassolat tas-sobi, dan sholatnya sobi. Ya sholat sobi itu artinya sholat anak-anak. Ya sholat asar, ya sholat maghrib. Kan sebenarnya anak-anak masih hukumnya sunnah. Tapi ketika dia melaksanakan sholat itu dia wajib berdiri, karena yang dikerjakan adalah sholat wajib. Wa ilam tajid fiha, sekali wajib di dalam sholat sobi niatul fardiyati, niat fardiyah. Itu ketika anak-anak yang melaksanakan sholat asar, sholat zuhur itu tidak wajib niatnya sebenarnya. Usolli fardol asri itu kita. Kalau anak-anak ya enggak wajib sebenarnya, tetapi tetap ketika dia sholat wajib berdiri, karena itu disamakan seperti sholat wajib, walaupun itu dikerjakan oleh sobi, anak-anak yang belum baligh namanya. Bikhilafil mu'adati, berbeda dengan sholat mu'adah yang diulang kembali. Intaha, selesailah ku, yaitu sarah daripada hasyiyah. Nah nanti baru qauluhu li Imran bin Husain. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Saudara, kalau mau mengulangi nonton tayangan ini lagi, seandainya ada yang belum jelas, nanti bisa Bapak buka aja di YouTube ya. Di YouTube atau di Facebook itu ada. Ya, jadi bisa Bapak di rumah ngulangin lagi supaya lebih mantap, lebih paham lagi. Ya, jadi di YouTube ada, ya di Facebook juga ada. Ya, cari aja YouTube nama saya Al Makmur, nanti keluar tuh. Ya, Mushola Al Makmur pengajiannya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa lebih paham lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.